Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang turunan parsial ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menentukan bagaimana cara menurunkan turunan parsial dari fungsi x kuadrat plus 2y yang di video sebelumnya yang kita limitkan sama dengan 2. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menentukan nilai turunannya. Untuk menentukan nilai turunan, menentukan nilai turunan parsial ya tentunya. Di sini saya memiliki contoh. Jadi ada sebuah persoalan jika saya punya nilai z itu sama dengan enaknya ln x kuadrat plus y kuadrat. Di sini saya akan menunjukkan katakanlah gini, tunjukkan bahwa x dikali do z per do y x nya ya dulu ya, ditambahkan dengan y dikali do z per do y itu sama dengan 2. Untuk menjawab persoalan seperti ini, kita harus menentukan yang pertama adalah nilai do z per do x nya dan do z per do y nya. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi ln, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan tentang ln ya, ln gini ya, ln gini. Misalkan saya punya ln x kuadrat, turunannya ln x kuadrat itu siapa? Cara menurunkannya berarti yang di dalam kita turunkan dahulu, berarti turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Karena ini ada ln, ini dibagi dengan nilai aslinya. Jadi ln x kuadrat turunannya adalah 2x per x kuadrat. Kemudian saya contohkan lagi. Misalkan ln-nya sama ini bukan sama dengan ya ini tadi. Ini sebagai contoh aja. Misalkan saya punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu ln 2x pangkat 3. Turunannya berarti f absen ln dari 2x pangkat 3 itu siapa? Berarti kita harus menurunkannya. Yang pertama tulis saja dulu yang bawah 2x pangkat 3 selalu tetap seperti ini. Turunan dari 2x pangkat 3 berarti 6x pangkat 2, atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 ya, tinggal 3, ini habis berarti 3 per x. Ini adalah turunan dari ln 2x pangkat 3. Nah sekarang kita kembali lagi ke bentuk ini tadi, x dikalikan dengan do z dibagi dengan dx ditambah dengan y dikalikan dengan do z dibagi dengan do y sama dengan 2. Berapakah nilai turunan parsialnya? Berarti untuk menyikapi hal ini kita harus menentukan dulu. Jadi kita harus menentukan nilai dari do z per do x nya dan do z per do y nya. Setelah kita tahu nilai do z per do z per dx dan do z per dy, kita bisa mengalihkan dengan x dan y agar sama dengan 2. Nah, bisa dipahami ya. Nah sekarang untuk menentukan ln-nya kita harus mencari satu-satu dulu. Kita mencari nilai do z per do x, kemudian kita mencari nilainya do z per do y. Nah, untuk do z per do z per dx, untuk yang pertama, untuk do z per do x, kita harus cari tahu dulu nilai ln kita tadi siapa. Nilai fungsi kita tadi kan ln x, ln dikalikan dengan x kuadrat ditambahkan dengan y kuadrat. Berarti di sini
nilai yang awal tadi, nilai z-nya. Nah, z di sini berarti harus saya masukkan. Ini saya masukkan. Jadi do tetap ditulis do, ya, do-nya tetap ditulis do. Z-nya kita ganti dengan ln x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan do x-nya. Do x yang bawah itu sebagai tanda bahwa yang akan kita turunkan hanyalah dia yang memiliki variabel x. Jadi di sini sama dengan, ya, yang kalau diturunkan hanya variabel x kan berarti yang ini saja. Berarti 2x dibagi dengan, tetap yang di dalam ln nggak perlu diturunkan. Nah, gini aja, karena dia sebagai penyebut. Gampang. Kemudian kita harus menentukan nilai yang kedua, yaitu do z per do y. Caranya sama, do ln x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan d do y. Bedanya yang di sini yang kita turunkan adalah y. Berarti di sini 2y dibagi dengan x kuadrat ditambahkan dengan y kuadrat. Nah, kalau kita udah punya kedua ini, udah punya kedua ini kan ya, udah punya keduanya, berarti tinggal kita masukkan. Kita masukkan. Yang pertama tadi kan saya punya persamaan awalnya x do z per do x ditambahkan dengan y do z per do y sama dengan 2, ya kan? Berarti nilai ini saya ganti dulu. Do z per do x nya kan tadi di sini kita hitung punya adalah 2x per x kuadrat plus y kuadrat. Berarti di sini x, tetap yang ini kita pindah ke sini, dikalikan dengan ini, hasilnya yang sini. Berarti dikalikan dengan 2x per x kuadrat plus y kuadrat ditambahkan dengan y, do z-nya kan ini. Do z per do y-nya kan sama dengan ini kan? Nah, di sini 2y dibagi dengan x kuadrat ditambahkan dengan y kuadrat. Harus sama dengan berapa tadi? Harus sama dengan 2. Jadi nilai turunan parsialnya ya ini tadi. Ini sampai ini aja. Ya jawabannya ya hanya seperti itu. Karena udah tahu nilai turunan parsialnya adalah 2, tetapi kita harus menurunkan dari ln ini tadi. Jadi jawaban akhirnya yang ini, yang sama dengan 2. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk turunan parsial tingkat 2. Jadi kalau dari kemarin saya menurunkan 1 kali 1 tingkat, berarti di sini saya punya turunan parsial tingkat 2 bahkan bisa sampai tingkat 3. Perbedaannya di mana? Jadi ini saya singkirkan dahulu ya. Oke. Untuk turunan parsial tingkat 2, berarti sebuah fungsi harus kita turunkan 2 kali. Contohnya seperti ini. Ini turunan parsial tingkat 2. Oke. Yang pertama, saya punya do per do x. Berarti kalau depannya ada do per do x, berarti hal ini menunjukkan bahwa fungsi di depannya itu harus saya turunkan dari fungsi katakanlah fx ini ya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti fungsi fx ini harus saya turunkan lagi terhadap x-nya. Berarti di sini saya bisa menuliskan bahwa fungsi fx ini akan saya turunkan lagi. Akibatnya saya memiliki sebuah fungsi seperti ini, fxx. Berarti fungsi f ini akan saya turunkan terhadap x 2 kali.
Atau bisa dituliskan bahwa do per do x dari turunan do per do x dari fungsi f. Jadi 2 kali. Atau bisa saya tuliskan di sampingnya saja, yaitu do kuadrat per do x kuadrat dari fungsi f-nya. Kayak gitu. Nah, ini apabila fungsinya hanya x. Misalkan saya punya fungsi xy kuadrat kayak gini. Padahal saat f-nya sama dengan ini fungsinya. Berarti kan di sini ada x, ada y. Berarti kan bisa saja turunan pertamanya itu x, terus turunan keduanya terhadap y. Kan siapa tahu bisa gitu. Berarti di sini ada sebuah kemungkinan kedua, yaitu do per do y dari do per do y dari turunan dari fungsi fy. Akibatnya di sini saya punya fy, saya turunkan terhadap x, kemudian terjadilah fyx atau saya tuliskan fxy gitu ya, biar enak. Berarti di sini saya bisa menurunkan do per do y-nya dari fungsi do per do x fungsi f-nya, atau sama dengan do kuadrat dari fungsi f dengan do y per do x. Bisa saja kemudian ada sebuah kemungkinan x-nya saya turunkan dulu baru y-nya. Nah, kalau kasus yang ini tadi berarti y-nya diturunkan dulu baru x-nya. Sekarang ada sebuah kasus lagi, misalkan x-nya yang diturunkan dahulu, do per do x dari fungsi fy. Oh sorry, ini tadi harusnya fungsi fx ya. Ini x ya. X, di sini x, di sini x, betul ya. Berarti ini menjadi fyx. Jadi fxy, sorry. Yang mau diturunkan dulu x-nya, kemudian yang diturunkan yang kedua adalah y-nya. Berarti di sini saya menulisnya fxy. Berarti yang ini fyx ya tadi. Ini yang diturunkan dulu adalah y-nya, baru x-nya. Sama dengan do per do x dari do per do y sebuah fungsi f, atau sama dengan do kuadrat dari do x do y dari sebuah fungsi f, gitu ya. Ada lagi, kalau keduanya kita turunkan terhadap y. Kalau keduanya turunkan terhadap y, gampang aja. Berarti do per do y dari sebuah fungsi fy, atau sama dengan saya langsungkan aja fy y, atau do kuadrat dari sebuah fungsi dari do y kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadi tergantung bagaimana kita menurunkannya dahulu. Kalau turunannya yang kita mau x-nya dulu ya kita turunkan terhadap x. Kalau yang mau y kita turunkan terhadap y. Kalau keduanya x ya kita turunkan semuanya terhadap x 2 kali. Kalau turunannya terhadap y, jadi kita harus menurunkannya 2 kali terhadap y-nya. Sekarang saya punya contoh aplikasinya aja dulu. Tentukan turunan parsial tingkat 2 dari, misalkan saya punya fungsi fx, y, fungsinya x kuadrat y dikurangi 3xy ditambahkan dengan 2x kuadrat y kuadrat. Nah, di sini kita punya 2 asumsi. Asumsi yang pertama adalah ini yang pertama turunkan terhadap x atau turunan terhadap y. Jadi kalau soalnya hanya seperti ini, berarti kalian harus menentukan 2 turunan. Yang pertama adalah turunan terhadap x dan yang kedua adalah turunan terhadap y. Yang pertama saya tuliskan turunan dia terhadap x dari x, y-nya, atau sama dengan x kuadrat y min
3xy ditambahkan dengan 2x kuadrat y kuadrat. Turunannya siapa? Yang memiliki nilai x kita turunkan, berarti hanya ini. X berarti 2x, y-nya tetap, dikurangi 3x berarti x-nya hilang, kita turunkan 3y ditambahkan dengan 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x y kuadrat. Jadi ini adalah turunan pertama dari fungsi tersebut terhadap x. Sekarang kita harus menurunkan turunan yang pertamanya terhadap y, yaitu dengan asumsi yang kedua, yaitu fy dari x, y-nya. Ini langsung aja ya. Fx, y-nya kan ini. Sekarang kita turunkan dia terhadap y. X kuadratnya berarti tetap, y-nya berarti hilang, dikurangi dengan 3. X-nya tetap, y-nya hilang, ditambahkan dengan 2x kuadrat y kuadrat. Berarti 2-nya turun ke bawah kan menjadi 4x kuadrat y. Jadi ini adalah turunan pertama fungsi fx, y. X kuadrat y min 3xy plus 2x kuadrat y kuadrat yang diturunkan parsial terhadap x yang hasilnya ini. Kemudian yang diturunkan parsial terhadap y adalah ini. Ingat, ini masih turunan pertama. Sekarang kita menentukan turunan keduanya. Saya ganti dulu. Yang pertama tadi saya tulis ulang ya. Hasilnya tadi adalah turunan pertamanya fx-nya dari x, y itu sama dengan 2xy dikurangi 3y ditambahkan dengan 4xy kuadrat. Kemudian yang kedua, turunan terhadap y-nya dari x, y-nya adalah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4x kuadrat y. Nah, di kasus yang kedua, tadi kasus yang pertama adalah bisa diturunkan terhadap x, bisa diturunkan terhadap y. Ini hasil kita yang pertama. Nah, sekarang ada kemungkinan. Yang pertama adalah fxx, berarti fungsi ini saya turunkan lagi terhadap x. Atau ada kemungkinan fxy, berarti fungsi ini saya turunkan terhadap y. Atau fyx, fungsi ini saya turunkan terhadap x. Dan yang keempat adalah fy, berarti fungsi ini saya turunkan lagi terhadap y. Berarti kita akan mempunyai 4 jawaban. Jadi jawaban semuanya itu benar apabila yang diminta keseluruhan. Tapi apabila di soal yang diminta adalah fyx, ya berarti jawabannya yang pertama adalah ini, jawaban yang keduanya adalah ini kita turunkan terhadap x. Karena ini kita masih belajar, jadi kita menurunkan keseluruhan. Nah, langsung saja kemungkinan yang pertama yaitu fxx ya dari 2xy min 3y ditambah dengan 4xy kuadrat. Fxx nya siapa? Dari x, y nya, berarti dia yang memiliki variabel x kita turunkan. Berarti 2xy, dia masih punya variabel x, berarti ini adalah 2y. Min 3y tidak ada variabel x nya, berarti dia min 0. Ditambahkan dengan 4xy kuadrat, masih ada variabel x-nya, berarti 4y kuadrat, atau ini sama dengan 2y plus 4y kuadrat. Jadi dia yang tidak memiliki variabel yang kita minta, hasilnya adalah 0 atau tidak usah dianggap. Sekarang kita akan menurunkan untuk turunannya terhadap y. Jadi nilai ini kita turunkan dia terhadap y. Nah, langsung aja ya. 2xy ini turunannya, berarti saya tuliskan aja dulu. Fxy dari x, y nya sama dengan, mengacu pada ini ya, 2xy dia memiliki nilai y ada, berarti di sini adalah tinggal 2x. Min 3y ada nilai y-nya ada, sama dengan 3 turunannya, ditambahkan dengan 4xy pangkat 2, berarti y kuadratnya bisa kita turunkan menjadi 8xy. Ya kan?
Udah? Tinggal ini aja, betul? Kemudian kita turunkan turunan yang keduanya, yaitu yang fyx dulu. Fy terhadap x. Dari tadi hasilnya adalah x kuadrat min 3x ditambahkan dengan 4x kuadrat y. Ini tadi adalah hasil dari fy yang turunan pertama. Berarti di sini fyx-nya, jadi nilai ini akan saya turunkan, nilai ini akan saya turunkan terhadap x. X kuadrat ada x-nya, berarti 2x. Min 3x ada x-nya, berarti min 3. Ditambahkan dengan ini ada nilai x-nya ada, berarti x kuadrat turun ke bawah menjadi 8x y. Kemudian yang terakhir adalah fyy. Jadi dia yang memiliki nilai y kita turunkan. X kuadrat nggak ada, min 3x nggak ada, 4xy kuadrat nggak ada, berarti sama dengan jawabannya adalah 4x kuadrat. Jadi jawaban kita yang pertama adalah ini, jawaban kita yang keempat ini, jawaban kita yang ketiga adalah ini, jawaban kita yang kedua adalah ini, jawaban kita yang pertama adalah ini. Jadi kita memiliki 4 jawaban. Jadi fxx, fxy, kemudian fyx dan fyy. Sudah, seperti itu saja untuk cara pengerjaannya. Saya rasa ini masih mudah ya, masih bisa dipahami. Mungkin apabila ada salah bisa dikoreksi bareng-bareng, karena saya merekamnya juga menggunakan alat yang sederhana sekali dengan tripod yang saya taruh di atas kertas. Jadi mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang perlu didiskusikan, saya harap ada, bisa dikonsultasikan dengan WA di grup. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.